Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Irwan Syaputra dan saya Saidina Pedro. Kami merupakan mahasiswa Unsus Riau ya, jurusan Hukum Keluarga Lokal A semester 5. Ya. Nah, video ini kami buat merupakan bentuk tugas ya, yang diberikan oleh Bapak Pengampu Mata Kuliah Perbankan Syariah, yaitu Bapak Bambang Hermanto. Nah, ini kita sekarang bincang-bincang santai saja. Ya, Tidak usah tentang perbankan syariah, tidak usah terlalu tegang kali. Kita akan ya diskusi-diskusi santai itu mengenai apa sih sebenarnya bank syariah dan apa sih perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Kenapa kita di zaman milenial ini harus memilih bank syariah daripada bank konvensional. Dan kita akan uraikan sedikit juga mengenai kekurangan bank syariah ya. Iya. Oke, di samping saya sudah teman saya. Kali ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait tentang perbankan syariah itu apa sih, ya. Tapi sebelum kita mulai, kita ngobrol dulu santai ya. Iya. Sebelumnya dari mana dari sana? Tentunya dari tadi awalnya dari kos. Nah, dari kos ya. Terus ke fakultas ngurus surat magang bentar tuh. Oh gitu ya. Ya. Itu teman saya ini apa namanya? Baru magang sekarang teman-teman. Iya. Prodi magang baru ambil sekarang. Sekarang. Baru prodi 2. Alhamdulillah saya sudah ngambil dari tahun kemarin ya. Karena dia ngambil mata kuliah atas juga ya. Iya. Nah, itu teman saya dari kos ke fakultas ya. Fakultas ngurus surat magang. Ngurus surat magang, oke. Untung magangnya di kampung Iya. Tadi saya ngomong-ngomong nungguin dia dari dari jam 7.30 untuk bikin video ini. Kita nggak usah tegang-tegang kali, santai-santai aja ya. Santai-santai aja. Nah, sebelumnya sana saya pengen tahu nih ya, dari perspektif sana tuh perbankan syariah itu apa sih? Ya, tentunya perbankan syariah ini membedakan itu di prinsip syariahnya. Kalau di konvensional tidak menggunakan prinsip syariah, di bank syariah itu menggunakan prinsip syariah. Jadi kalau di kita ya pengertiannya itu secara singkat saja. Perbankan syariah atau unit-unit syariah yang menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip syariah, baik itu dari kelembagaannya, unit-unitnya, tugas-tugasnya. Ada unit-unit usaha syariah juga ya? Ada unit-unit syariah juga. BTW teman-teman sekalian, Ya. by the way, di Indonesia sendiri sudah ada aturannya ya tentang bank syariah. Ada aturan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di Google, banyak bisa searching sendiri mengenai aturan perundang-undangan tersebut. Banyak membahas tentang pasal-pasal. Oh gitu ya. Jadi dengan kata lain, secara singkatnya bank syariah ini yang membedakan dengan bank konvensional itu sebenarnya dari prinsip syariah. Dari prinsipnya Dan unit usahanya ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kita lihat dari konteks sekarang ya. Kita tahu ya bahwa masyarakat Indonesia sendiri mayoritasnya Muslim, lebih kurang 95% ke atas Muslim ya. Muslim Indonesia, dan terbesar juga di dunia. Menurut Sana sendiri nih, ya, apakah bank syariah ini relevan di zaman sekarang untuk kita gunakan sebagai bank untuk kita bertransaksi? Ya, kalau untuk zaman sekarang ini memang relevan Sana. Apalagi kalau di bank konvensional itu kita ketahui banyak tuh penipuan melalui link WA, yang tentunya itu korbannya banyak dari bank-bank konvensional. Betul. Seperti bank BRI, BCA. Kalau di bank syariah ini kiranya banyak yang menyarankan agar terhindar dari penipuan-penipuan seperti itu, beralih ke bank BCA, bank syariah. Bank syariah. Apalagi kalau kita tinjau dari perspektif sekarang ya, rasanya lebih aman ya, karena berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ada akad-akad yang menjamin tentang hal itu. Ada mudharabah ya kalau tidak salah ya. Ada wadiah juga. Wadiah, musyarakah ya, dan lain sebagainya. Nah, saya juga ada pengalaman saya sana, teman-teman saya ya. Saya tengok juga di YouTube teman-teman sekalian ya, bahwa memang ada modus-modus sekarang penipuan yang mengatasnamakan pengiriman kurir paket ya. Dari kurir paket lah, dari ekspedisi gitu, dia akan ke WA kita gitu, nanti dia kirim foto, tolong kak paketnya udah sampai katanya. Jadi dia berpura-pura menjadi kurir paket ekspedisi. Kak, paketnya udah sampai, tolong diklik ini kak untuk foto paketnya katanya kan. Tapi teman-teman, ini kami untuk apa aja ya, sering-sering santai saya, edukasi saja. Jangan sampai kita terjebak dalam kasus-kasus penipuan seperti itu gitu ya. Nah,
nanti dia ngirimkan foto gitu ya dalam bentuk itu yang agak mencurigakan, itu filenya APK bukan JPG atau JPNG ya. Itu berbentuk APK, dari situ sudah kita bisa ketahui ya. Namun takutnya itu orang awam ya, itu tidak tahu, nanti ketika diklik itu bisa berbahaya untuk keselamatan pengguna seperti bank-bank BRI Mobile, mohon maaf ya, BRO Mobile dan BCO Mobile. Nah, kami berdua menyarankan teman-teman sekalian untuk kiranya lebih beralih ke bank syariah ya, Bank syariah. Solusi tepatnya. Nah, itu merupakan edukasi, sedikit edukasi untuk teman-teman sekalian supaya kasus penipuan tidak terjadi ke teman-teman sekalian. Nah, saya ingin bertanya kepada teman saya nih, Sana, gitu ya. Sekarang ini Sana pakai ATM apa nih Sana? Ya jelas bank syariah. Jelas Indonesia. bank syariah ya. Apalagi kan di UIN sendiri ya. Di UIN sendiri itu menggunakan, wajib sih, apalagi untuk pembayaran UKT, menggunakan bank syariah Indonesia. Karena itu akan memudahkan juga, bisa juga dibayar melalui BSI Mobile. Oh gitu ya, BSI Mobile. Iya. Jadi nggak perlu KTM lagi ya? Nggak perlu KTM lagi. Jadi udah memudahkan sekali kalau untuk mahasiswa, apalagi kita sebagai mahasiswa UIN. Ya memang dari kampus itu disuruh mengurus ATM BSI Mobile. Nah, tadi kan kita sudah memaparkan ya, kita sudah menceritakan bagaimana sih keunggulan dari bank syariah, karena dari konsep prinsip dasarnya sudah syariah gitu ya. Ya, sudah syariah. Apalagi sesuai lah dengan mayoritas muslim ya. Ya. Jadi lebih kehati-hatian, karena salah satu prinsip dari bank syariah sendiri prinsip kehati-hatian ya. Tentu kehati-hatian. Nah, dari tadi kita sudah berbicara keunggulan, kelebihan dari bank syariah. Nah, sekarang menurut Sana, perspektif Sana sendiri nih, apakah di bank syariah itu kiranya ada kekurangan yang perlu diperbaiki atau dievaluasi ke depannya Sana? Kalau mengenai kekurangan, tentu ada, di setiap perbankan itu ada kekurangannya. Kalau menurut saya kekurangan yang ada di bank syariah ini ya, kalau bicara tentang fitur yang ada di BSI Mobile itu, rasanya fitur-fiturnya itu agak sedikit, ya tahu maksudnya di dalam fiturnya itu kan ada proses yang namanya, kalau kita mau cek atau mau ngecek portofolio itu ada 2 langkah. Yang pertama itu ada ngisi PIN dan kata sandi. Kadang-kadang kita ini mau buru-buru, mau cek portofolio tadi ya, dengan adanya ada 2 fitur, harus isi kata sandi, harus isi PIN, itu rasanya agak melambatkan. Begitu ya, itu sedikit kurangannya. Ya, kalau dari BSI Mobile-nya. Kalau saya sendiri Sana, saya kan sebelumnya pakai bank syariah dulu ya. Sebelum kan sebelum BSI ini kan berbentuk bank sendiri ya. Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah digabungkan jadi BSI kan gitu. Iya. Awalnya itu dia Mandiri Syariah, BRI Syariah, terpisah-pisah ya, digabungkan. Digabungkan. Undang-Undang nomor 21 dia. Ketika saya mendaftarkan Bank Mandiri Syariah Sana, ketika saya ingin beralih ke Bank BSI, sebelumnya kan saya sudah buat Mandiri itu ya, BSI Mobile itu. Ya. Karena sebelumnya HP saya hilang teman-teman sekalian. Dicuri memang, pencuri memang betul-betul lah. Tanggunglah dosa nanti ya. Akhirnya memang saya akan tuntut dia dari Allah. Pencuri ya, ingat kau pencuri ya. HP saya dicuri teman-teman. Mudah-mudahan yang mencuri nonton. Ya. Kau kan tanggung jawab di akhirat nih. Jadi ketika dicuri, tentu semua aplikasi, data-data habis. Nanti ketika saya daftar ulang sana di BSI ini, kan ada fitur sudah aktivasi, sudah punya rekening. Kan ketika saya klik sudah punya rekening di aplikasi BSI Mobile, dia minta apa sana? Aktivasi ulang katanya. Ketika saya sudah lengkapi data-datanya, tapi nggak bisa juga sana. Udah beberapa kali saya coba nggak bisa. Namun ketika saya nengok YouTube bagaimana caranya, saya tengok memang harus perlu juga ke BSI langsung kantornya. Itu menurut saya agak ribet dari bank syariah ini ya. Jadi kami mohon kepada bank syariah untuk lebih memudahkan ya. Untuk mempermudahkan bagi yang mengalami kesulitan. Seperti kawan saya rasakan, dia kan kehilangan HP, data-data yang mungkin ada sana ya. Oke, terima kasih mungkin ya, karena waktunya sudah cukup. Itu mungkin sedikit
bincang-bincang. tentang bank syariah. Wassalamualaikum, kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.